Dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Kota Solo. Di Kota Solo ada sebuah kegiatan Festival Gamelan Internasional. Ya, dan Festival Gamelan Internasional ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, itu di Kota Solo, yang diikuti oleh lebih dari 30 delegasi dari berbagai negara, termasuk Indonesia juga. Dan ini merupakan rangkaian dari sebuah program yang judulnya Indonesia. Nah, betul sekali. Seperti apa pemirsa? Kita saksikan terus Indonesia. Yuk. Ya. Gamelan adalah musik kebersamaan. Ia telah melampaui keberadaan negerinya sendiri. Kini telah menyebar menjadi bagian dari sistem musik dan kehidupan masyarakat dunia. Dalam gamelan, kita belajar soal nilai, bagaimana keberagaman alat musik menjadi sebuah harmoni. Dalam perjalanannya, gamelan telah berinteraksi mengalami penyesuaian dan melahirkan variasi-variasi dari sisi bentuk, fungsi, dan posisi dalam masyarakatnya. Gamelan kembali ke rumahnya, dan Solo menjadi saksi apresiasi yang tinggi masyarakat dunia pada produk budaya negeri. International Gamelan Festival 2018 di Solo akan dibahas dalam Indonesia kali ini. Nah pemirsa, sekarang kami berada di Benteng Vastenburg dan kami akan berjumpa dengan Mas Ahmad Mahendra dan juga Mas Gombloh. Kita akan bicara tentang sebuah program yang sangat menarik yang namanya Indonesia. Nah, seperti apa Indonesia dan apa itu Indonesia? Mungkin Mas Mahendra bisa ceritakan. Ya, jadi platform Indonesia itu memang baru pertama kali. Ini setelah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, pada intinya Indonesia itu platform Indonesia itu adalah platform pendukung kegiatan berkebudayaan untuk membantu tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan. Dan itu udah ada undang-undangnya ya? Ya, udah ada undang-undangnya. Karena di situ di pasal 43 itu kita membantu tata kelola sama membangun ekosistem. Itu kan kalau di kebudayaan ekosistem kan penting sekali, Mas. Mengembalikan ke akarnya, penguatan lokal. Nah, ini kita bekerja sama. Jadi yang pemilik festival utamanya adalah daerah. Jadi makanya bukan kita itu supporting by. Jadi bukan kita pusat yang pemilik festivalnya, tetapi daerah yang pemilik festivalnya. Makanya prosesnya boleh diceritakan. Boleh banget. Mungkin jadi pemirsa Indonesia ingin mengetahui kan seperti apa prosesnya. Mungkin tahun depan bisa ikut bergabung juga untuk mengikuti festival ini. Betul. Jadi prosesnya tahun ini kita ada. Jadi daerah itu mengirimkan proposal kepada kami, kepada kita untuk ikut bergabung di Indonesia. Nah, setelah kita mensosialisasikan tentang adanya program ini. Nah, tahun ini ada 28 proposal yang masuk dari kabupaten, kota, bisa provinsi. Nah, ada 9 yang lolos. 9 itu 9 festival. 9 festival, tetapi ada di 16 daerah. Kriterianya apa tuh yang membuat 9 itu lolos? Yang pertama harus bersifat bergotong royong. Nanti gotong royong artinya dia harus ada anggaran. Oke, jadi APBD ya? APBD harus keluar. Kemudian yang kedua harus mungkin dari temanya? Ya lokal, harus mengatur lokal. Seperti kalau Gayo ya Saman, Solo ya harus gamelan. Walaupun Solo bisa saja wayang, bisa tari gambyong, tetapi kemarin kan memang kita lihat gamelan yang kebetulan ada ide dari Solo sendiri memang sudah
launching yang di London. Kemudian setelah gotong royong ada anggaran. Setelah itu kita lihat setelah penguatan tentang lokal, harus tentang kelokalan tadi. Jadi gotong royong harus ada APBD-nya. Kemudian penguatan lokal. Kemudian dia mau harus membangun kurator bersama, kurasi bersama. Ya, itu juga penting tuh. Sangat, karena selama ini Pemda itu yang kita agak menjadi rawan sekali. Tidak melakukan kurasi dengan baik. Tidak melakukan kurasi dengan baik, maka kita menyediakan tim yang di Indonesia ada tempat bidang, ada tim kurasi dan produksi, knowledge management, ada humas dan publikasi, dan kemudian ada kerjasama dan sponsor. Kalau Mas Gombloh nih, di Solo seperti apa nih persiapannya untuk? Saya kira ini teman-teman semakin mengerucut untuk merealisasikan gagasan besar ini, karena event ini didesain menjadi semacam epigraf tentang perjalanan gamelan. Dan momentum Indonesia ada program ini, kita kemudian desain kita kemudian rencanakan untuk membaca ulang gamelan, melihat bagaimana persoalan-persoalan masa lampau gamelan dan masa depan gamelan. Keren banget, kita harus tahu tuh semuanya tuh. Bangsa ini harus tahu itu. Di Inggris saja ada 150 grup, di Amerika hampir 200 grup gamelan. Malah lebih banyak. Lebih banyak. Grup sekolah-sekolah yang belajar gamelan daripada di Indonesia. Riset-risetnya, ya Mas ya. Iya, saya kira banyak para Indonesianis gamelan yang kemudian kenapa kita pakai tajuk pakai tema homecoming ini untuk mengajak mereka mudik. Untuk melihat kembali homecoming jadi mudik, untuk pulang ke asalnya, untuk melihat ke asalnya gamelan di sini. Sekaligus nostalgia ya. Iya, sekaligus nostalgia. Karena diaspora gamelan sudah luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan di sana itu sudah bukan hanya kelompok-kelompok, tapi juga sekolah-sekolah itu juga sudah ada pelajaran gamelan dan ada juga program-program studi gamelan. Nah ini yang kemudian kenapa mudik menjadi momentum yang menjadi penanda ya tentang pencapaian-pencapaian gamelan, bahkan bukan hanya wilayah estetisnya, tapi wilayah kebudayaan gamelan secara umum. Nah, yang juga jadi penasaran nih, bagaimana kalau daerah-daerah lain tadi tentang Indonesiana, caranya ingin menyelenggarakan festival menjadi rangkaian seperti acara, Solo ini gitu. Ya, Indonesia. Nanti kan ada Sile nanti di November. Kalau sebenarnya pembukaan di tanggal 7, tapi menariknya nanti ada di 10, 11 itu di Sawalunto Tanah Datar tempat Silek Tuonya. Itu November. Ada di puncaknya juga di Bukit Tinggi tanggal 30 itu Silek. Nah, untuk November ya. Fulan Fean itu ada Eko Suprianto. Nanti yang di Lembah itu nanti di bulan September. Akhir September di awal Oktober. Berarti akhir September, awal Oktober, November. Kalau yang memang mau nonton rangkaian dari Festival Indonesia ini. Ambon Manise itu juga di bulan November. Ada informasi mungkin website atau apa mengenai acara Indonesia ini bisa dilihat di mana ya? Sebenarnya kita ada di IG, di platform Indonesia ada. Oh, ada lewat Indonesia langsung ada. Lebih gampang tuh ya. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Klik udah langsung muncul. Nah, sama Sivi, yang terakhir nih, mungkin kan juga kelompok-kelompok seniman yang ada di seluruh Indonesia ini juga ingin tertarik untuk menyelenggarakan festival menjadi rangkaian Indonesiana. Itu gimana caranya tuh? Ya, kalau tahun ini kebetulan sudah masuk 54 proposal yang menulis surat dan proposalnya sedang kita seleksi. Nah, kalau daerah-daerah lain sebenarnya ini terus terbuka. Kita mendampinginya selama 3 tahun. Nah, untuk tahun 2020 boleh dari sekarang. Oke, berarti 2019 udah full ya. Jadi kalau mau ikut untuk festival 2020 harus dari sekarang? Iya, dari sekarang. Nah, pemirsa, seru banget apa yang akan terjadi dengan Indonesiana ini dan Festival Gamelan. Berikutnya kita akan bertemu dengan Mas Garin Nugroho dan juga Mbak Fafa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh